Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah wa ba'da. Para bapak-bapak jamaah takwa, juga tidak ketinggalan para yatama, anak yatim, khususon IKM, ketua RT, tokoh masyarakat terbilang, bapak-bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ada satu ulama besar pada zamannya. Di satu malam beliau bermimpi, diperintahkan mimpi bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan untuk mendatangi satu kampung, di mana di kampung itu ada orang meninggal dunia. Orang itu paling dikasihi Allah, orang itu wali Allah, tetapi dia terasing di kampung. Maka setelah terbangun dari tidurnya, kiai besar ini mencari kampung yang ada orang meninggal, tetapi warga kampungnya tidak ada yang mau mengurusnya. Setelah sekian lama masuk dari satu kampung ke kampung lain, hari itu ditemukanlah di satu kampung ada seorang bapak-bapak yang mati, yang meninggal dunia, tapi seluruh warganya tidak ada yang mau mengurusi. Sampai jenazah itu dari pagi sampai siang tidak ada yang mau memandikan. Maka akhirnya si kiai ini datang ke kampung itu. Setelah bertanya, datang ke kampung itu. Kemudian si kiai bertanya, kenapa sampai ada jenazah orang meninggal dunia di warga tidak ada yang mau mengurusnya. Semua jawaban warga sama, karena yang mati ini adalah sampah masyarakat. Yang mati ini adalah orang yang tidak punya manfaat sama sekali di masyarakat. Dia peminum kelas berat, dia pemabuk kelas kakap. Di dalam kehidupannya tidak ada kebaikan sama sekali. Karena itu kemudian masyarakat dari awal telah memintanya untuk segera bertobat dan sebagainya, tetapi saran masyarakat ini tidak ada yang tidak digubrisnya sama sekali. Ya, kemudian ketika mati meninggal dunia, masyarakat membiarkan. Akhirnya sang kiai ini kemudian membawa jenazah. Bukan membawa jenazah, si kiai ini kemudian bertanya kepada istri. Jenazah masih tergeletak, tidak ada yang mengurus. Dan kemudian kata kiai kepada istrinya, apakah memang tidak ada kebaikan sama sekali? Kata istrinya, tidak ada kebaikan sama sekali, persis seperti apa yang diceritakan oleh warga masyarakat pada umumnya. Akhirnya kemudian masyarakat pada bertanya, termasuk istrinya, kenapa kiai ini kiai besar dari kampung yang jauh datang ke sini untuk sekedar mengurusi jenazah suaminya. Maka setelah ditanya oleh istrinya, kiai ini jawab, saya datang ke sini diperintahkan oleh Nabi, kalaupun dalam mimpi, saya untuk datang ke sini agar datang kepada satu kampung yang di dalamnya ada orang meninggal, sebenarnya wali Allah, tetapi orang tidak tahu. Maka saya datang ke sini karena setelah saya cari kemanapun tidak ada yang warganya mati, yang tidak diurus oleh warganya kecuali di sini. Maka saya datang di sini. Maka hari ini saya datang ke sini untuk tujuan seperti itu. Jadi sebenarnya mati ini adalah wali Allah, cuman warga sekitar itu tidak ada yang tahu. Karena itu setelah saya ditanya, saya pengen tanya kepada Anda istrinya. Ditanya ketika itu istrinya, coba gue ceritakan, tidak akan pernah mungkin saya mendapatkan mimpi bertemu dengan Rasulullah. Yang mimpi bertemu dengan Rasulullah itu tidak mungkin bohong. Karena inna syaitana la yatamassalu bi
Ketika siapapun yang bermimpi ketemu dengan Rasulullah, maka berarti melihat Rasulullah dengan nyata. Karena setan tidak akan pernah bisa menyerupai wujud Rasulullah. Akhirnya kata istrinya, jawab, tidak ada kebaikan sama sekali untuk suami saya. Coba dihitung, coba lihat. Coba diperhitungkan, coba dicari. Apakah ini kata istrinya? Satu hari suami saya pulang kerja biasa, membawa oleh-oleh itu bukan kue untuk anaknya, tetapi 1 botol 2 botol di tangan. Itu apa? Persiapan malam sebelum tidur, nyekek botol. Nah akhirnya saya lihat kebiasaan seperti itu. Sampai di satu malam saya sampai di malam harinya saya terbangun jam 3 rutin. Istrinya kebetulan ahli ibadah. Jam 3 saya bangun, saya melihat suami saya masih duduk sambil minum. Nyatanya kemudian saya kemudian sholat. Tetapi pada saat sholat itu saya dengar suara gemercik air dari kamar mandi. Saya yakin itu suami saya, karena di rumah saya tidak ada saya kecuali anak saya dan suami saya. Anak saya 2, yang ukuran umur 7 tahun dan 5 tahun. Akhirnya saya dengarkan gemercik air dalam kamar mandi itu lama. Ya, kemudian selesai sholat saya amati, ternyata suami saya selesai mandi. Selesai mandi kemudian saya amati juga suami saya kemudian berwudu, tumben-tumbenan. Ya orang kan biasanya kalau sudah bermaksiat mabuk-mabukan itu gak bakal kenal sholat apalagi wudu. Kemudian tumben-tumbenan saya lihat wudu suami saya. Nah selesai wudu, duduk sebentar, dia tidak minum, duduk sebentar, kumandang adzan, Pak Herman. Maka suami saya tumben-tumbenan pagi itu sholat subuh. Maka sorban lagi hijau. Tak turun aku sorban itu. Gara-gara seragam. Maka saya pada pagi hari itu persis seperti saya punya dunia dan isinya. Kenapa? Melihat suami saya, ya Allah, mulai bertobat, dia mulai berwudu, dia mulai berangkat sholat subuh. Senangnya saya itu luar biasa. Kemudian saya nangis sambil sholat subuh. Selesai sholat subuh, saya lihat suami saya pulang. Kirain untuk tidur karena memang semalaman nggak tidur. Tetapi kemudian dia taruh peci, dia taruh sorban pokok dan sarungnya, dia ganti celana dan kaos, kemudian duduk lagi di meja minum lagi. Maka saya akhirnya yang tadinya nangis terharu bahagia, ketika minum lagi saya hilang harapan. Hilang harapan kenapa? Oh minum lagi. Apa itu kiai kebaikan suami saya? Hanya semalam itu kemudian sholat subuh sekali. Kata wali, kata kiai ini tidak. Kecuali kalau suamimu setelah bangun, setelah sholat kemudian tidak minum lagi, tobat sebenar-benarnya baru. Nah ini suamimu duduk lagi untuk minum lagi, ya maka berarti bukan itu kebaikan yang menyebabkan saya diperintahkan Rasul untuk datang menyolatkan suami. Coba ceritakan lagi apa kebaikan-kebaikan. Tidak ada kiai kecuali mungkin ini. Saya ini punya anak 2, yang satu umur 7 tahun, yang satu 5 tahun. Anak saya pertama laki-laki. Suami saya itu paling senang ke anak saya. Apalagi kemudian anak saya ini punya teman-temannya, paling banyak itu anak yatim. Jadi setiap kali main itu mesti anak-anak yatim itu dibawa ke rumahnya. Dan suami saya itu paling senang ketika anak saya itu atau ya anaknya itu datang ke rumah bawa teman-teman yatim itu. Bahkan bisa jadi belanja yang harusnya disisihkan untuk anak-anaknya itu kemudian ketika didapati di rumah ada anak-anak yatim teman anaknya, dia keluarkan untuk beli apapun yang kiranya menyenangkan anak yatim pada saat itu. Dan ini bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Jadi sayangnya suami saya ke anak-anak yatim. Begitu dia. Maka akhirnya kata kiai ini, kalau tidak salah yang menyebabkan kenapa saya bermimpi harus datang ke kampung ini untuk menemui suamimu yang kata Allah, yang kata Rasulullah ini adalah wali, orang yang paling dicintai. Maka tentu tidak ada lain, karena inilah suamimu dianggap wali, karena dosanya sudah diampuni setelah kematiannya, karena terlalu cinta dan terlalu sayang kepada anak-anak yatim. Kisah ini ada di dalam lembaran kitab-kitab klasik.
yang berisikan keutamaan menyantuni dan sayang terhadap anak yatim. Bahwa pada poinnya menyantuni dan menyayangi anak yatim pada akhirnya akan mengampuni dosa penyantun dan penyayangnya, yang kemudian disambung dengan hadis yang pernah kita bahas, pada akhirnya akan mengantarkan kepada kita masuk ke dalam surga. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku dan penyantun anak yatim kelak di dalam surga itu seperti ini, berisyarah dengan dua jarinya telunjuk dan jari tengah, yang kita tahu jari telunjuk dan jari tengah tidak ada penyekat, tidak ada pemisah. Artinya apa? Menyantuni yatim mengantarkan pengampunan dosa kepada kita, menyantuni yatim juga akan mengantarkan kita kelak masuk surga bersama Rasulullah. Anak yatim disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu 23 kali. Di dalam berbagai macam surat itu disebut Allah itu 23 kali. Artinya apa? Sebanyak itu Allah menyebut anak yatim sebagai bentuk titipan amanah kepada kita yang punya kemampuan untuk menyantuni dan menyayangi anak yatim. Betapa kemudian Al-Quran juga memberikan peringatan keras bagi orang yang tidak peduli dengan anak yatim, dicap sebagai orang yang termasuk mendustakan agama. Maka mudah-mudahan santunan anak yatim di Metrovilla At-Taqwa Metrovilla ini oleh seluruh warga Metrovilla pada akhirnya akan mengantarkan kepada pengampunan dosa. Kemudian juga kelak akan diberikan penghargaan masuk surga bersama Rasulullah. Kemudian juga akan mendatangkan keberkahan, karena pada akhirnya sedekah akan dibalas berlipat ganda oleh Allah, apalagi kemudian sedekahnya dikeluarkan tepat 10 bulan Muharram. Ini saja sebagai bentuk penguatan dari apa yang dilakukan oleh jamaah warga Metrovilla tahun depan, seperti harapan Pak Ustadz Asra Mulyono, tahun depan bisa tambah banyak lagi mengumpulkan anak yatim. Bukan berarti mendoakan supaya bapaknya mati, enggak. Karena kadang-kadang ya doa untuk mengumpulkan banyak anak yatim, maksudnya anak-anak yatim yang ada di kampung-kampung lain. Bukan berarti mengumpulkan banyak anak yatim doa supaya bapaknya pada mati. Nah ini awas hati-hati. Jadi mudah-mudahan jauh mulutnya dia. Itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi, sedekah kita hari ini, mudah-mudahan tahun depan kita masih diberikan panjang umur, sehat, dan karena bagaimanapun amalan semacam ini sangat manfaat bagi kita sekalian. Kita akhiri dan kita tutup kebersamaan kita. Pak Asraf, Pak dengan doa sallallahu Muhammadin barik sallallahu alaihi wasallam sahabat Rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa sallim. Masjid At-Taqwa Metrovilla. Allahumma qadi hajatina wa hajati jama'atina wal muhtajin wa balligh muradana wa muradana muslimin. Allahumma bi'i'ta'i sadaqah 'alal yatama fi Asyura wa bi hajatina wa hajati jama'atina wal muhtajin wa balligh muradana wa muradana muslimin. Sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa tarakilana wa rahmatullahi wa rahmatika arhamar rahimin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam.